Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nurwahidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Saya mahasiswi semester 5 kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2121041. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Merdeka Belajar khususnya pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian Merdeka Belajar menurut Nadiem Makarim adalah guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi dan memiliki kebebasan untuk belajar mandiri dan belajar secara kreatif mungkin. Nah, sedangkan menurut Rian Ilusa pada tahun 2020 Merdeka Belajar ialah menjadi salah satunya program inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mana ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membahagiakan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu membangun suasana yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang kedua yaitu memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekitar. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang keempat adalah menciptakan peserta didik yang berjiwa mereka, yang mana mereka tidak merasa dikekang oleh peraturan dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan pada diri masing-masing. Nah, di sini ada 4 konsep dari Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu AKM, yang kedua ada survei karakter, yang ketiga ada perluasan penilaian hasil belajar, yang keempat adalah pemerataan kualitas pendidikan. Apa itu AKM? AKM adalah asesmen kompetensi minimum. AKM ini bertujuan agar peserta didik paling tidak memiliki kemampuan literasi dan numerik. Kemampuan literasi yang dimaksud bukan sekedar kemampuan membaca, namun kemampuan dalam mengkaji dan memahami inti dari sebuah bacaan. Nah, sedangkan dalam kemampuan numerasi yang dilihat adalah kemampuan peserta didik mengimplementasikan konsep numerik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, survei karakter di sini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui keadaan para pelajar dan infrastruktur. Nah, pendidikan yang tersedia, apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar tertanam dalam diri siswa? Perluasan penilaian hasil belajar maksudnya, sebelum adanya Merdeka Belajar, guru menggunakan ujian nasional sebagai penilaian hasil belajar siswa. Setelah adanya program ini, guru dapat melakukan penilaian melalui penugasan dan portofolio. Hal ini dinilai mampu memberikan ruang lebih kepada peserta didik untuk mengasah kemampuan yang dimiliki sesuai minat dan bakat. Sedangkan pemerataan kualitas pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh sebagai wujud pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah timur. Konsep Merdeka Belajar dalam memeratakan kualitas pendidikan ini dinilai sebagai langkah yang baik dalam rangka mempersiapkan bonus demografi Indonesia pada tahun 2030 mendatang. Nah, untuk capaian pembelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat sekolah dasar terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan untuk fase C kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama fase disebutnya fase D, yaitu kelas 7 sampai kelas 9. Dan untuk tingkat
MA, SMA, SMK terbagi menjadi 2 fase. Ada fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Ada beberapa peran penting Merdeka Belajar dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Apa sih maksud dari fleksibilitas pembelajaran? Maksudnya adalah guru lebih fleksibel dalam merancang pembelajaran dan tidak membatasi. Hal ini memungkinkan guru untuk menggunakan metode yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pada peserta didik tersebut. Peran penting yang kedua yaitu relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya dalam Merdeka Belajar, pembelajaran PAI dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Guru dapat mengaitkan materi pendidikan agama Islam dengan situasi nyata pada peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik tersebut. Sedangkan peran penting yang ketiga yaitu pengembangan karakter dan kepribadian. Dalam Merdeka Belajar, mata pelajaran PAI bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kepribadian. Melalui pembelajaran PAI, peserta didik dapat mampu memperoleh nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran penting yang terakhir yaitu pilihan mata pelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, terdapat pilihan mata pelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk memilih mata pelajaran tersebut atau mata pelajaran yang ingin peserta didik pelajari. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan minat khusus dalam bidang pendidikan agama Islam supaya si peserta didik tersebut dapat mendalami materi tersebut. Ada 6 implementasi Merdeka Belajar pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat pembelajaran kontekstual, yang kelima pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir pembelajaran berbasis kegiatan. Pembelajaran aktif dan kolaboratif maksudnya siswa dapat terlibat dalam pembelajaran yang aktif. Nah, di mana mereka berperan sebagai subjek pembelajaran dan aktif berpartisipasi dalam diskusi, permainan peran, atau proyek kelompok yang melibatkan pemecahan masalah dan pemikiran kritis terkait dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis proyek maksudnya siswa dapat terlibat dalam proyek-proyek nyata yang relevan dengan materi pendidikan agama Islam. Misalnya, mereka dapat melakukan penelitian tentang isu-isu sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, membuat presentasi tentang tokoh-tokoh agama, atau mengorganisir kegiatan sosial berbasis nilai-nilai agama. Pembelajaran berbasis teknologi, maksudnya guru dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, seperti penggunaan video pembelajaran, aplikasi mobile, atau platform pembelajaran online. Hal ini dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memfasilitasi akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Pembelajaran kontekstual, maksudnya guru dapat mengaitkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan konteks kehidupan siswa. Misalnya, menghubungkan nilai-nilai agama dengan isu-isu sosial atau lingkungan yang relevan bagi siswa, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikabilitas nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Pembelajaran berbasis masalah, maksudnya guru dapat mengajukan masalah atau tantangan yang harus diselesaikan oleh siswa melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama. Misalnya, siswa dapat diminta untuk mencari solusi terhadap masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai agama.
Pembelajaran berbasis kegiatan. Maksudnya, guru dapat mengorganisir kegiatan-kegiatan praktis yang melibatkan siswa dalam pengalaman langsung. Contohnya, kunjungan ke tempat ibadah, kegiatan sosial, atau kegiatan keagamaan lainnya yang dapat memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai agama. Nah, implementasi inovasi-inovasi tersebut dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Merdeka Belajar di sekolah bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa. Dengan demikian, siswa dapat lebih aktif terlibat dalam pembelajaran, mengembangkan pemahaman agama yang lebih mendalam, dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.